Iran terus mengembangkan senjatanya. Kali ini rudal mereka berhasil menembus pertahanan udara Amerika Serikat di Yordania. Iran kembali meluncurkan gelombang serangan drone dan rudal canggih yang mampu mengubah arah secara mendadak. Rudal dan drone mereka berhasil menembus pertahanan udara Amerika Serikat di Yordania. Media Amerika Serikat The New York Times juga telah mengungkap kecanggihan senjata milik Iran. Serangan Iran yang telah berlangsung sejak bulan Juli telah melukai lebih dari 100 tentara Amerika Serikat. Sementara itu, tentara Israel kembali melancarkan serangan udara ke distrik Tire, Lebanon Selatan. Serangan itu terjadi di tengah perundingan antara Israel dan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Tentara Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Al-Mansuri, distrik Tire, Lebanon Selatan. Israel mengklaim menargetkan infrastruktur milik tentara Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah perundingan Israel dan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Sementara itu disaksikan warga dan militer Lebanon, tentara Zionis Israel merobohkan rumah-rumah di desa Zautar al-Gabiyah. Warga mengklaim pembongkaran merupakan metode penyiksaan Israel terhadap penduduk setempat. Sebelumnya, media Lebanon melaporkan teroris Israel kembali membombardir kota Zautar. News 5, saya Yudi Handoyo dan inilah selengkapnya. Ya, pemirsa, tantangan berhadiah minuman keras dengan syarat bisa membaca hafalan salah satu surah Al-Quran di sebuah acara musik di Jakarta viral di media sosial dan mendapat kecaman. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyesalkan dan meminta produk minuman keras ditindak tegas. Ya, ini adalah video yang viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Salah satu stand produk minuman keras di sebuah festival musik di Jakarta menggelar tantangan untuk pengunjung. Dalam tantangan itu pengunjung disyaratkan bisa membaca salah satu surat dalam Al-Quran untuk mendapat imbalan berupa minuman keras. Video ini pun mendapat kecaman dari berbagai kalangan, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung. Gubernur mengatakan tindakan tersebut menodai kehidupan beragama. Selain menyesalkan peristiwa itu terjadi, dirinya juga meminta produk minuman keras ditindak tegas. Yang berkaitan dengan promosi minuman keras yang viral, apalagi dikaitkan dengan kegiatan keagamaan, ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di... Informasi lainnya, kasus kematian Sutrimo Karumga ex Jampitsus Febri Adriansyah telah naik ke penyidikan. Polisi tegaskan pasal yang disangkakan masuk ke pembunuhan berencana. Hampir 3 pekan sejak ditemukan tak sadarkan diri di halaman klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tabir kematian Sutrimo perlahan mulai coba disingkap. Kasus tewasnya pria yang kuat dikaitkan sebagai mantan kepala urusan rumah tangga, Karumga, ex Jampitsus FA, itu kini resmi naik ke tahap penyidikan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menerima pelimpahan dari Polresta Banyumas mengatakan pasal yang dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang diterima adalah pasal pembunuhan atau pembunuhan berencana. Pasal yang dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Pihak kuasa hukum keluarga Sutrimo mengungkap sederet kejanggalan yang dirasakan ketika almarhum tiba di rumah duka. Pertama, pihak keluarga merasa pemakaman almarhum terkesan mepet. Kedua, HP almarhum tak ditemukan dan dijanjikan akan diberikan belum juga datang. Ketiga, nomor HP 2 petugas yang membawa jenazah tak bisa lagi dihubungi setelah pemakaman. Petugas juga terkesan terburu-buru tidak mengikuti prosesi pemakaman. Pihak keluarga Sutrimo juga tak menerima informasi jelas terkait penyebab kematian, lalu identitas pengantar juga misterius. Keluarga menerima uang santunan 20 juta rupiah namun tak diketahui siapa yang memberikan uang itu.
Tempat dari pihak keluarga tidak ingin ada pengusutan tentang kasus kematian Sutrimo. Apakah itu akhirnya dibantah, Mbak An? Betul, peristiwa itu iya, bahwa memang dari awal sebelum saya masuk, pihak keluarga itu sangat tertutup dan memang selalu statementnya adalah sudah mengikhlaskan, karena memang banyak pertimbangan yang memang sampai sebelum saya masuk gak ada yang mengeksplorasi gitu kan, itu aja. Tapi memang fakta itu betul. Fakta itu betul, penyebabnya apakah ada tekanan atau memang dari pihak keluarga saja yang tidak mengetahui jalurnya, Mbak An? Iya, saya kira kalau tekanan sama sekali tidak ada, dan semoga ke depan juga tidak pernah ada tekanan kepada keluarga karena ketidaktahuan. Mereka menghadapi hal itu harus bagaimana, sementara mereka juga tidak ada orang yang dipercaya. Nah, begitu Mbak An masuk ke sana, akhirnya apakah keluarga pun memberitahu banyak kejanggalan yang dipertanyakan pihak keluarga? Ini kok kesannya penguburannya itu dipepet-pepetin nyampenya malam, padahal sebenarnya sudah dikirim dari dari Jakarta itu 12:30, tapi kok sampai sini jam 10. Semuanya sudah. Majelis Ulama Indonesia mengharamkan uang pendaftaran lomba perayaan 17 Agustus sebagai sumber biaya hadiah. Praktek ini tergolong judi. Dikutip dari laman MUI Digital, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Muiz Ali menegaskan penyelenggaraan lomba perayaan 17 Agustus hukumnya boleh. Kemerdekaan Indonesia wajib disyukuri karena merupakan rahmat, termasuk memeriahkannya melalui berbagai ajang perlombaan. Mengutip uang pendaftaran, panitia dilarang menggunakan uang pendaftaran peserta lomba sebagai sumber biaya untuk hadiah karena tergolong praktik judi atau qimar. Dalam fikih Islam melarang skema tersebut karena hukumnya haram. Dari lomba 17 Agustus kita ke informasi Badan Gizi Nasional yang telah menetapkan batas waktu konsumsi menu makan bergizi gratis, yakni 4 jam setelah matang. Kepala BGN Sudaryono menyebut aturan itu merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan kualitas menu makanan MBG bagi para penerima manfaat. Terkait hal itu, Sudaryono wajibkan setiap wadah atau ompreng makanan MBG diberi label agar guru dan peserta didik tahu batas waktu konsumsinya kapan. Selain itu, ia juga meminta guru mengecek label batas waktu konsumsi yang tertera di makanan. Jika telah melebihi waktu konsumsi, Kepala BGN meminta menu MBG tidak dimakan. Sebelumnya, untuk mencegah keracunan, BGN juga meminta para siswa tidak membawa pulang makanan dari program makan bergizi gratis. Telah memberlakukan label makanan yang wajib dikonsumsi atau dimakan 4 jam setelah makanan itu matang. Maka kami menghimbau kepada para siswa, para peserta didik, dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk kemudian sama-sama mengecek sebelum makanan MBG dikonsumsi, dicek apakah jam konsumsinya itu di bawah dari jam yang ditentukan. Manakala lebih dari jam yang ditentukan, kami mohon dengan sangat hormat untuk tidak dikonsumsi. Saya ulangi, untuk tidak dikonsumsi manakala melewati jam batas yang ditentukan. Dan kami juga menghimbau kepada para siswa dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk juga memberitahu kepada peserta didik, siswa-siswa di kelasnya untuk kemudian tidak membawa pulang menu makanan MBG ke rumah. Ya, demikian Sindo News 5. Terima kasih dan sampai jumpa. Gantung di Kolombia pada hari Senin. Ya pemirsa, seperti kita lihat di rekaman video, memperlihatkan para penumpang terdampar di dalam kabin, di mana beberapa di antaranya menangis dan berdoa sambil melihat ke arah kabin kereta gantung lain yang terhenti, serta juga struktur bangunan yang rusak di bawahnya.
Sementara itu, operator terdengar mengimbau mereka untuk tetap tenang. Seluruh penumpang di seluruh jaringan sistem berhasil dievakuasi tanpa ada korban luka. Layanan Geologi Kolombia mencatat gempa tersebut berkekuatan magnitudo 7,4 menjadikannya gempa bumi terkuat yang tercatat di negara itu pada abad ini. Sehari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang sebagian besar wilayah Kolombia, tim penyelamat khusus terus mencari warga yang mungkin masih terperangkap. 22 pawang dan 10 anjing dilatih khusus untuk tugas pencarian dan penyelamatan. Pengerahan tim menunjukkan kemampuan khusus anjing pelacak dalam mendeteksi keberadaan manusia di dalam struktur bangunan terdampak. Tim anjing pelacak dikerahkan ke area-area dengan tingkat kerusakan terparah. Di tengah bangunan runtuh dan rumah-rumah yang rusak, pemirsa, kerja anjing pelacak menjadi penting krusial bagi para petugas. Setiap sinyal yang terdeteksi memberikan harapan baru untuk menemukan korban dalam keadaan hidup. Kilang minyak di Libya terbakar akibat serangan drone. Kebakaran ini berpotensi memperburuk kelangkaan bahan bakar minyak di negara anggota OPEC. Serangan drone terhadap kilang minyak di Libya menghancurkan sebuah tangki penyimpanan. Tangki ini berisi 4,5 juta liter bahan bakar kendaraan. Otoritas setempat berusaha memadamkan api dan menjadikan tangki lain agar tidak terbakar. Dalam 3 hari terakhir, 4 serangan disebut terjadi di kota Zawiya.